sahabat Niki, kami dari PT Menara Integrasi Indonesia dengan saya Indah Nur Farida. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan dari alat infus pump Niki IM2. Kita ketahui bahwa alat infus pump ini berfungsi untuk memberikan pemenuhan cairan sesuai dengan parameter yang ingin diinput. Jadi pemberian cairannya bisa kita lakukan settingan supaya pemberian cairannya tetap terkendali. Untuk Niki IM2 ini kita memiliki keunggulan di mana kita dapat mengubah parameter tanpa kita memberhentikan alat. Nah, kemudian di sini dengan modelnya yakni ekonomis dan mudah untuk dibawa karena di sini beratnya sekitar 1,5 kg. Nah, kemudian di sini layarnya 2,8 inch dan kita akan perkenalkan terlebih dahulu untuk tombolisasinya. Untuk pengenalan tombolisasinya di sini untuk tombol yang di samping kanan ini untuk menghidupkan dan mematikan alat. Kemudian yang di tengah ini tombol menu. Jadi ini nanti untuk pemilihan menu. Yang ini adalah bolus. Jadi ketika kita ingin melakukan bolus kepada pasien, ini bisa kita tekan lama ataupun kita bisa setting secara langsung. Kemudian ini untuk menyalakan dan mematikan laju. Kemudian ini untuk pemilihan tombol oke ketika sudah melakukan pemilihan. Terus ini untuk return, dan yang ini tombol ke atas, ke samping kanan dan kiri ini untuk pemilihan parameter, dan ini untuk mengunmute ketika ada alarm. Terus yang di sini ini adalah LED, jadi ketika sudah menyalakan unit ini dia akan menyala seperti ini. Kemudian di sini kita ada handle-nya, bisa dibawa kemanapun. Untuk bagian belakangnya di sini ada klem. Kemudian di sini ada untuk ngecas. Ya, baik. Di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara penggunaan dari alat infus pump. Kita nyalakan terlebih dahulu alatnya dengan cara menekan. Cukup tekan sebentar saja, 1 kali tekan. Nah, di sini nanti akan ada tanda bahwa ini alat belum dicas atau no power supply atau tidak ada pengecasan, tidak ada supply yang masuk. Nah, kemudian kita pilih di sini oke. Nah, kemudian kita masukkan untuk IV setnya. Untuk IV setnya ini kita bisa menginput 200 nama brand IV set, namun nanti ketika pemilihan itu ada 5 jenis IV set yang sudah kita pilih, yang mungkin sudah sering digunakan di rumah sakit ataupun di klinik. Nah, kemudian kita akan memasukkan dengan cara di sini kita dorong ke depan, kemudian kita buka. Nah, di bagian ini, di sini ada sensornya, ini buat tekanannya untuk memompa. Kemudian di sini ada klemnya bagian dalam. Nah, caranya kita buka dengan cara mendorong ke belakang, kemudian kita taruh ke bawah seperti ini, dia atau posisi. Nah, kita masukkan. Nah, kita paskan. Kemudian kita kembalikan lagi posisinya awal seperti ini. Untuk menutupnya bukan seperti ini ataupun seperti ini, melainkan kita pakai 2 tangan supaya lebih mudah. Nah, kemudian di sini ada pilihannya. Nah, di sini cuman ada 5. Nah, 5 yang bisa masuk gitu kan. Nah, kita pilih jenis IV set yang kita gunakan. Nah, sebelumnya kan kita sudah menginput dan sudah melakukan kalibrasi. Kita klik bisa oke.
Terus, di sini kita akan memberikan pemberian cairan. Nah, kita pilih cairan apa yang akan kita gunakan supaya ketika kita jalankan unitnya ini bisa muncul jenis obatnya apa. Nah, di sini mampu menyimpan 30 jenis obat dengan 200 nama obat. Nah, yang dimaksud dengan jenis itu apa? Nah, seperti ini nih. Ada anestesi, analgesik. Nah, ini namanya jenis obat. Nah, ini adalah turunannya, misalnya amoxicillin, obat antibiotik lainnya. Nah, kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di bagian volumenya ini kita bisa untuk melakukan clearance. Artinya adalah ketika kita mau menggunakan cairan yang baru, ya pastinya kita akan clearance terlebih dahulu. Gitu. Nah, kita pilih mode di menu ya, bagian menu. Kemudian di menu itu ada apa saja? Ada mode, setting, general, pasien, record system. Nah, seperti itu. Pertama kita jelaskan terlebih dahulu untuk modenya. Nah, di mode ini ada mili per jam, ada drip mode, ada body weight. Nah, perbedaannya ini untuk mili per jam, ini ada VTBA, ada rate, ada time, ada volume. VTBA adalah volume to be infused, artinya kita mau memberikan berapa cairan yang masuk ke pasien. Misalnya, dalam botol infus ini tidak semuanya, tidak 500 mili, melainkan misalnya 200 mili saja yang mau diberikan. Kemudian rate itu adalah laju atau besaran yang mau kita berikan ke pasien, yang jalan untuk pasien itu berapa. Kemudian time, waktu pemberian kepada pasien. Misalnya kita input dua parameter, nanti misalnya VTBA dan rate, nanti akan muncul otomatis time-nya. Lalu volume itu apa? Yakni volume yang sudah jalan, berapa banyak, seperti itu. Contoh ya, kita akan memasukkan VTBA-nya, kita masukin cairannya 100 cc yang mau kita berikan ke pasien. Kemudian 100 cc misalnya dalam waktu cuman diberikannya 2 jam. Nah, di sini ada jam, menit, sama detik ya. Kita berikan misalnya 2 jam. Nah, dia akan otomatis muncul rate-nya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menjalankannya? Kita klik seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nama obatnya apa? Kemudian untuk besarannya yang dijalankannya, dan ini ada VTBA tadi yang sudah kita masukkan. Kemudian ini waktu, volumenya sudah berjalan seperti itu. Oke. Lalu di sini nanti ketika tidak ada yang jalan atau tidak baik jalannya, nah itu nanti dia akan muncul alarm. Semisal di sini, nah single bubble seperti ini. Nah, berarti ada udara. Jadi dia mendeteksi ketika ada bubble, ketika ada sumbatan, nah dia akan muncul alarm seperti ini. Ini alarm ini tidak akan berhenti kalau kita tidak mengatasi masalahnya. Jadi dia akan terus-terusan untuk nyala seperti ini kalau tidak diatasi. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini, kita oke, kita selesaikan, kita cek. Ada bubble, jika ada bubble kita benarkan. Nah, jika ada bubble seperti apa kita benarkan. Nah, karena ini alatnya cukup sensitif, jadi ketika ada bubble, nah, kita hilangkan bubble-nya terlebih dahulu, baru kita nyalakan kembali. Tuh. Oke. Kita masukkan lagi. Oke, setelah itu kita pilih misalnya mode drip. Nah, mode drip ini perbedaannya di sini ada VTBA, ada drop rate, ada time, ada volume. Nah,
kita clearkan terlebih dahulu ya ininya. Nah, VTBA adalah jumlah cairan yang mau kita masukkan. Drop rate ini satuannya adalah drop atau tetes per menit. Misalnya, order dokter, tolong berikan cairan sebanyak 20 ppm. Cairannya misalnya NaCl. Nah, NaCl kan 500 cc. Atau tergantung dari order dokternya. Misalnya, di sini 500. Oke, kita masukkan misalnya dokter mintanya 20 ppm seperti ini. Nah, dia akan muncul otomatis jamnya, ataupun kita misalnya cuma milih VTBA atau time, dia akan muncul. Nah, kita jalankan, jangan lupa plannya ditaskan supaya dia bisa berjalan. Kalau tidak ya terjadi sumbatan. Kita jalan. Nah, masih ada bubble, ya harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi nanti dia yang muncul ini 20 ppm. Nah, seperti itu. Di sini untuk mode body weight ini kita pilih untuk weight-nya, kita tentukan di sini beratnya 50 kg. Kemudian konsentrasinya ini adalah sediaan yang ada di vial. Hanya di sini konsentrasi unit kita bisa pilih satuannya miligram per mili. Nah, dalam satu vial ini ada 500 mg. Kita ketik 500 mg seperti ini ya. Bisa kita naik turunkan. Kemudian volumenya adalah jenis berapa banyak volume yang mau kita ejarkan di obat tersebut. Dia akan muncul otomatis konsentrasinya. Kemudian kita pilih untuk dose unitnya. Dose unitnya itu adalah dosis yang diminta oleh dokter, beda dengan dosis yang ada di vial. Misalnya dokter mintanya miligram per jam, misalnya 10 mg, kita bisa pilih 10 mg atau bisa turunkan seperti ini. Langsung kita pilih di sini untuk VTBA-nya kita setting. Kalau kita mau menolakkan di sini tekan cancel, nih seperti ini. Cancel. Nah, dia langsung otomatis nol ya. Seperti ini, kemudian kita jalankan. Nah, dia akan muncul di sini amoxicillin dengan dosis yang diminta oleh dokter, rate-nya 2 mili per jam. Rate ini adalah laju yang masuk ke pasien. Terus VTBA-nya ini jumlah cairan yang tadi pengecarannya seperti itu. Terus kita matikan. Oke. Cancel. Kita pilih ke menu. Nah, di setting ada apa saja? Ada drug library. Kalau misalnya kita tidak mau memunculkan tadi jenis amoxicillin di layar, nah kita bisa klik off seperti ini. Kalau kita on-kan seperti ini, kita pilih jenis obatnya apa. Nah, seperti tadi. Kemudian ada TFO rate. Apa sih TFO rate? Event open, artinya ketika cairannya mau habis, dia akan memberikan informasi TFO rate. Jadi ini untuk mencegah terjadinya, jika habis total, ini kan nanti darah akan naik. Nah, untuk mencegah terjadinya sumbatan gitu. Bolus rate-nya ini adalah besaran laju yang mau kita berikan bolus gitu, kecepatannya gitu. Terus oklusi ini bisa kita atur. Di sini oklusinya dia sampai 4. Ya, dari yang terendah level 1 150 sampai level 4. Tuh. Kita bisa atur. Jadi ketika ada sumbatan, nanti dia akan membaca alarmnya seperti itu. Terus ada bubble, dan bubble-nya ini sampai level 5. Jika ada bubble seperti tadi, ada apa? Mendung udara di IV set-nya, dia akan deteksi. Baik, di sini ada mode untuk pemilihan general. Nah, untuk pemilihan general ini ada network, ada sound, ada depth, ada screen lock. Nah, untuk network ini jaringan seperti ini, cuma masih opsional. Untuk yang sound levelnya bisa kita atur sampai level 10. Nah, artinya yang paling tertinggi 10. Kemudian di sini timenya ini kita bisa atur waktunya. Nah,
ini. Kemudian untuk screen lock, nah screen lock ini bisa kita atur misalnya supaya dia bisa nge-screen lock, artinya tidak bisa diotak-atik gitu. Nah di sini dari mulai kita bisa nonaktifkan, bisa mulai dari 15 detik sampai 30 menit. Nah seperti ini. Nah batasnya cuma batas tertingginya cuma sampai itu. Terus brightness-nya bisa kita atur sampai level 10 tingkat kecerahannya. Gitu. Nah seperti ini, kegelapan, nah, kita bisa atur, nah seperti ini. Kemudian untuk pasien ini bisa kita namakan, untuk nama pasiennya seperti ini contohnya ya. Nah ini bisa kita pilih seperti itu. Cuman kalau tidak mau diisi juga tidak apa-apa. Untuk recordnya di sini mampu menyimpan data history sebanyak 2000 data, 5000 data. Nah, rapinya juga sama, kita seperti ini. Jadi mampu menyimpan 5000 data ya. Nah, untuk sistem ini biasanya untuk teknisi, untuk language, SN-nya, terus kemudian untuk maintenance-nya ini biasanya untuk teknisi dan ini harus wajib memasukkan password. Seperti itu. Bagaimana ketika kita mau menjalankan di sini? Contohnya ya, kita hidupkan, terlalu besar, maaf, kita atur. Kemudian cairannya, misalnya kita berikan di sini 20 cc per jam. Kita mau bolus. Nah, bagaimana cara bolusnya? Kita bisa klik, tekan di sini, tekan lama. Nah seperti ini. Nah, ini tekan lama. Nih. Dia akan berjalan seperti ini. Volumenya ini adalah besaran cairannya sudah masuk. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau ketika sudah ini langsung otomatis langsung jalan. Nah ini bisa juga kita atur VTBA-nya, misalnya jumlah cairannya supaya kita tidak tekan terlalu lama. Kita bisa misalnya seperti ini. Kemudian kita start. Nah dia akan langsung otomatis tanpa kita menekan lama. Gitu. Dia akan jalan. Nah, kita bisa tinggalkan seperti itu. Nah, kita atur di sini dia sampai dengan batas yang tadi sudah kita setting, misalnya 10 cc. Nah, udah cukup. Nah, ini bisa kita matikan. Nah, oke. Seperti itu. Di sini kita akan menonaktifkan alat. Ini juga bisa untuk mode standby seperti ini. Kalau misalnya kita mau hanya men-standby-kan, jadi seperti ini dia layarnya. Namun kalau misalnya kita mau mematikan, tapi posisinya alat iVisiatnya masih terpasang, nah dia tidak bisa seperti ini. Jadi dia akan muncul. Oke. Nah, jadi dia akan memberikan pemberitahuan. Nah, sebelum kita mematikan alat ini, kita harus membereskan terlebih dahulu iVisiatnya. Dia tidak akan bisa mati. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita rapihkan terlebih dahulu. Kita lepas. Nah, lepas, kembalikan lagi, kita matikan. Nah, alat sudah mati. Baik, sekian video kami tentang penggunaan dari alat infus pump IN2. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.